Halo pemirsa, kembali lagi dalam program Ngobrol Bareng. Di sini VJ masih bersama ketiga alumni dari Prohijab Model Class Batch 2. Ada Kak Putri, Kak Via, dan Kak Laras. Nah, ini menarik ya, Prohijab Model Class yang tadi sudah disinggung bahwasanya ini salah satu kelas model yang berbeda dengan kelas model yang lainnya gitu ya. Tidak hanya belajar soal modeling, tetapi disupport dari segi agamanya juga supaya dibina secara karakter juga ya kayak. Nah, itu selain karakter yang dibina gitu. Selain itu apa sih bentuk support yang dikasih gitu ya oleh owner gitu? Apa selama mengikuti batch kelas ini? Aku izin bantu jawab ya Kak ya. Mungkin kita jelasin dari hari pertama kali ya, karena untuk bantuan support dari Kak Dinda sendiri tuh hampir setiap harinya, bahkan sampai ketika graduation pun terus berdatangan. Untuk di hari pertama itu kita ada bantuan support dari LT Pro, yang dimana kita boleh menggunakan makeup full dari LT Pro itu sebagai makeup kita pada di hari itu, sama belajar makeup sama Kak Lydia Watu. Terus untuk di hari keduanya kita disponsori oleh Grabe Official, yang dimana kita diperbolehkan untuk photoshoot katalog dengan mengenakan full baju dari Grabe Official. Terus untuk yang di pertemuan ketiga itu benar-benar menurut aku yang paling berkesan, karena nggak hanya sponsor dari Kak Lydia Watu dan ada Sanggar Ais sebagai baju bridal yang kita dapatkan, itu juga ada dari produknya dari tas James Honey. Dan itu Masya Allahnya, ketika kita foto katalog untuk produk dari James Honey Buaran, itu tasnya boleh kita bawa pulang. Bener-bener kayak tasnya kita bisa bawa pulang. Jadi nggak hanya foto-foto untuk katalog, tapi tasnya bisa kita bawa pulang juga. Dan gongnya itu ketika graduation, yaitu pertemuan keempat. Alhamdulillahnya banyak banget yang kita dapat. Kita sebagai inspiring model, kita dapat kesempatan untuk bekerja sama dengan BRTV. Salah satunya ini kita mengisi talk show di sini, semoga bisa jadi bermanfaat. Terus ya kita dapat sponsor juga kain dari Dea Tekstil. Oke, Masya Allah. Nah ini justru di kelas ini kalian sudah dilatih untuk apa ya, bahasanya menggandeng beberapa sponsor. Ini sponsor luar biasa juga ya, maksudnya beberapa brand yang sudah ternama dan lain sebagainya. Ketika mungkin sudah lulus, akhirnya udah tidak diragukan lagi, jadi punya portofolio gitu ya. Betul, jadi lulus menjadi pro. Oh, beneran Prohijab Model bener pro. Kita punya tagline Kak, Prohijab Model. Jadi tagline-nya itu adalah profesional, inspiring, and unstoppable. Oh, Masya Allah. Jadi memang sesuai dengan tagline-nya ya. Menginspirasi dan juga profesional, dan inspiring, and unstoppable. Oh, Masya Allah, luar biasa. Nah, ini selama mengikuti Prohijab Model Class, dibina dari mulai catwalk, public speaking, mungkin belajar make up, dan lain sebagainya. After graduation ini gitu kan, selain mungkin diarahkan untuk remind satu sama lain juga sama Kak Dinda, udah ada job-job yang nyangkut gitu. Masya Allah. Masya Allah. Oh, udah ada. Iya, beberapa DM untuk mengajak kerjasama. Langsung dipinang. Kolaborasi. Langsung dipinang setelah lulus. Tapi berarti selama batch itu berapa bulan sih hitungannya? Kita kayaknya Satu bulan ya, Kak. 1 bulan. Karena 4 kali pertemuan dan itu seminggu sekali di hari weekend minggu. Oke, Masya Allah. Nah ini kan setelah mengikuti batch selama kurang lebih 1 bulan, akhirnya ada graduation dan ada reward, juara 1, juara 2, juara 3. Nah dengan bersaing mungkin ya setelah afternya itu dengan beberapa model, 25 model. Betul. Gitu ya. Gimana? Aku ke Kavia nih. Jadi penyandang yang pertama gitu. Ini apa namanya? Winner atau apa? The first model. The first inspiring model. Perasaannya seperti apa? Pertama sih happy banget sih. Nggak nyangka sih untuk menyandang amanah ini. Terus bangga juga sama diri sendiri. Ternyata sampai detik ini tuh aku bisa ya untuk menjadi seperti ini gitu. Dan alhamdulillahnya aku tuh lebih bangga lagi sama teman-teman. Karena apa? Karena meskipun teman-teman itu mungkin belum mendapatkan rezekinya ya, tapi teman-teman itu support banget gitu.
terus mengucapkan selamat dan kita saling menyemangati satu sama lain gitu waktu after graduation itu gitu Kak. Masya Allah, jadi support ya, walaupun mungkin jadi menyandang the first gitu, yang lain gak ada sirik-sirikan gitu ya, jadi support satu sama lain. Nah Kak Putri sebagai mungkin nih di antara model-model ini yang paling muda gitu ya, gimana support orang tua kan lagi ngejalanin kuliah ini gitu ya, ikut kelas model, kerja juga, gimana? Kalau untuk orang tua, alhamdulillah mereka support banget sih Kak. Karena memang dari kecil aku tuh sudah sering ikut perlombaan atau kompetisi. Cuman memang kalau dulu tuh aku sering ikut kayak lomba MTQ, pidato. Di bidang karena aku agama backgroundnya ya? iya Kori. Pesantren, alumni pesantren berarti? Enggak pesantren sih, cuman emang dulu konsol belajar tilawatil Quran. Waktu masih di Medan ya. Seringnya ikut lomba-lomba seperti itu. Cuman pas udah di Tangerang, namanya kota besar ya, apalagi udah puber nih, udah gedean, rasa kayaknya udah remaja nih ya. Kayaknya pengen deh centil sedikit ikut-ikut model gitu. Nah, ikutlah project model ini, dan satu hal yang gak paling lupakan Kak, pada saat abis gredo nih, itu tuh kita ada momen dimana masing-masing peserta tuh bacain surat cintanya. Masya Allah, itu kita mewek bareng-bareng. Surat cinta itu maksudnya apa tuh? Surat cinta antar peserta dan kepada Kak Dinda juga, untuk Kak Dinda. Jadi kayak ya ungkapan kasih sayang kita, terus banyak sih rata-rata nggak mau udahan kalian kelasnya. Boleh dong Kak Dinda ditambah lagi kelas. nambah kelas lagi. Iya betul. Itu yang momen nggak bisa dilupakan sih. Dan kalau untuk support pastinya orang tua siapa sih yang nggak support anaknya untuk kegiatan yang positif dan kebaikan gitu. Apalagi kalau aku ya ayah sudah meninggal ya tahun 2018, dan aku menyandang anak pertama juga. Kayak gimana ya Kak, rasanya tuh jiwa-jiwa sebagai seorang kakak ya, pengen tuh one day jadi panutan buat adik-adik gitu loh. Kan kadang banyak orang yang kayaknya pengen kerja aja deh bantu orang tua gitu, tapi di sisi lain aku tuh nggak mau apa yang dulu ayah kasih, Kak ayo kita jangan jadi orang yang kebanyakan, tapi jadilah orang yang sedikit, dimana orang lain hanya bisa fokus kerja, tapi kamu bisa loh kerja tapi sambil berprestasi gitu. Masya Allah, luar biasa. Aduh aku jadi sedih ya kalau ngomongin orang tua. Berarti di rumah sama ibu sama adik-adik ya? Iya, sama ibu sama adik-adik. Adik 3 cewek semua. Keren banget. Ini apa namanya, anak pertama jadi. Iya, anak pertama, cucu perempuan. pertama, kapten. Masya Allah, luar biasa. Strong. Oke, nah ini menarik ya soal ini beberapa dari kalian juga pasti punya prinsip hidupnya masing-masing. Kita tahu semangat teman-teman gitu, semangat kakak-kakak semuanya gitu ya. Tidak hanya punya aktivitas utama gitu ya, kalau tadi mahasiswa gitu kan, kerja dan lain sebagainya, tapi pengen ngebangun prestasi di bidang hijab model dan lain sebagainya. Apa sih prinsip hidup kalian yang mungkin entah itu atas dasar diri sendiri atau bahkan dapat turunan dari orang tua yang harus dilakukan gitu? Dari Kalaras dulu mungkin. Ini kalau aku, prinsip aku kayak never give up and always pray to Allah, karena dimana kan kita setiap manusia tuh ada titik terendahnya kita, benar-benar kita nggak ada orang yang mensupport, nggak ada orang yang membantu, tapi kita tuh nggak boleh nyerah, kita harus tetap semangat. Kita ingat kita tuh punya Allah, walaupun kita sendiri dunia ini, tapi kita punya Allah. Oke, Masya Allah. Jadi harus tetap ingat Allah ya. Kalau Kafia? Kalau aku sih setiap manusia itu memang diciptakan untuk mempunyai kepandaian, terus kita juga mempunyai kelebihan masing-masing, kekurangannya gitu ya. Tapi kalau aku tuh prinsipnya selalu upgrade diri kamu untuk kamu nanti patut dijadikan teladan bagi anak-anakmu. Karena kebetulan kita kan perempuan semua nih ya Kak. Kita tuh harus upgrade value kita supaya kita tuh patut dijadikan teladan gitu Kak. Dan kita tuh harus berani memulai, berani gagal, karena kalau kita nggak memulai itu tidak akan ada kegagalan ataupun kemenangan. Oke, Masya Allah. Jangan pernah takut gagal ya, karena pasti akan ada celah akhirnya kita berhasil ya, Kak Fia ya. Oke, kalau Kak Putri sebagai anak pertama perempuan. Oke, cocok buat Gen Z ya. Gen Z. Buat Gen Z nih, siapapun bisa jadi apapun. Ya, jadi aku pengen banget buat yang seumuran aku tuh
ayo dong lakuin aja apa yang bisa dilakuin sekarang gitu. Selagi itu positif dan bisa bermanfaat bagi diri kamu sendiri, bahkan keluargamu atau bahkan orang lain. Itu sih. Oke. Nah, selama menjadi seorang perempuan nih ya, seorang muslimah, ada nggak sih keterbatasan dalam ruang lingkup gerak kalian gitu untuk mencapai segala prestasi, kegiatan yang kalian inginkan sejauh ini? Ada kendala nggak sebagai seorang perempuan muslimah? Kalau dari aku pribadi mungkin kendalanya dari diri sendiri ya. Karena ketika kita mengikuti ajang kontes pageant, dimana tuh rasa insecure, rasa tersaingi, pressure-nya tuh bener-bener berasa banget, apalagi ketika mendekati grand final. Begitupun juga sama pas ketika di graduation pro hijab, walaupun memang dari basicnya kita sudah diajarkan untuk saling kekeluargaan, tapi rasa-rasa persaingan tuh akan tetap ada. Rasa-rasa aku punya apa ya yang bisa aku tonjolkan untuk graduation nanti, kayak teman-teman punya apa ya yang bisa ditonjolkan ke diri kita nanti pas untuk show-nya. Kayak bener-bener ketika udah insecure tuh nggak kekontrol, itu malah jadi bumerang balik untuk aku. Jadi kayak aku balik lagi, aku tenangkan diri aku fokus tujuan aku ketika di pro hijab model itu tujuannya untuk apa. Bismillah, yuk bisa. Aku bisa, aku cantik, aku sempurna, aku bisa jadi diri aku yang terbaik ketika graduation nanti. Masya Allah. Self love banget ya. Tapi ini ya, jadi maksudnya walaupun kadang rasa insecure itu outputnya nggak buruk gitu ya. Jadi motivasi ke kita dong, jadi akhirnya semangat untuk belajar gitu ya, supaya mungkin tidak tertinggal nih sama yang lain gitu ya, berkompetisi secara sehat gitu ya. Kalau kakak-kakak yang lain ada yang mau menambahkan? Kavia, Kak Putri? Kalau aku mungkin alhamdulillahnya Kak, kita tinggal dan hidup di negara Indonesia, dimana toleransinya sangat amat cukup besar sih. Sejauh ini nggak ada kendala sih. Yang pasti selama kita pakai hijabnya itu sudah benar sesuai dengan syariat, insya Allah nggak akan terhalang oleh apapun. Kalau Kavia kan berarti backgroundnya memang sudah berumah tangga ya, gimana? Merasa terkendala enggak sudah menjadi seorang istri gitu ya, berumah tangga, mengikuti berbagai kegiatan, prestasinya juga nggak usah diragukan lagi. Kalau aku sih alhamdulillah tidak ada ya Kak, karena alhamdulillah keluarga support, suami juga support, alhamdulillahnya, dan semuanya insya Allah berjalan dengan lancar sih Kak di dunia modeling ini. Masya Allah, jadi selama ini memang kendalinya ada di diri kita sendiri kadang. Males. Peluangnya udah ada, tinggal kitanya sendiri melawan rasa-rasa itu kan anak-anak Gen Z nih khususnya yang kadang merasakan hal itu sih ya. Tapi kita akan bahas lebih lanjut pemirsa, kita akan jeda dulu ya teman-teman, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Ngobrol Bareng.